Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Pujalestari dengan NIM D1A019022 dari kelas B, Angkatan 2019, Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai RAK atau Rancangan Acak Kelompok. Nah, langsung saja ya teman-teman. Nah, bahwa kita ketahui bahwa RAK itu merupakan rancangan acak kelompok. Nah, RAK ini dapat disebut juga dengan Randomized Complete Block Design atau disingkat dengan RCBD. Nah, rancangan acak kelompok ini memiliki ciri, yaitu dicirikan dengan adanya kelompok. Kemudian di setiap kelompok itu diberikan perlakuan, namun perlakuannya itu secara acak. Nah, si rancangan RAK ini juga dapat mengurangi galat percobaan, teman-teman. Nah, sebelum dilanjut, kita beralih dulu ke sini ya. Bahwa RAK ini memiliki beberapa syarat. Bentar. Nah, RAK ini ada 2 syarat ya, teman-teman. Nah, yang pertama syaratnya itu bahwa jumlah perlakuan harus lebih dari 2. Jadi jangan misalkan jumlah perlakuannya cuma 1, jadi harus lebih dari 2, seperti misalkan 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian jumlah kelompok atau blok itu untuk setiap perlakuan itu harus sama. Jadi misalkan jumlah bloknya itu ada 5, nah si perlakuannya juga harus ada 5. Nah, kemudian jangan sampai misalkan bloknya ada 5, perlakuannya ada 3. Itu tidak boleh ya. Kemudian ada tata letak percobaan. Nah, tata letak itu yang pertama itu ada materi percobaan dikelompokkan dalam blok berdasarkan karakteristik tertentu. Kemudian perlakuan ditempatkan secara acak pada unit-unit percobaan dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, ini ada 2 ketentuan lagi, teman-teman. Yang pertama, tiap perlakuan hanya muncul sekali dalam tiap blok. Kemudian tiap blok mengandung semua perlakuan. Jadi tiap perlakuan itu hanya muncul sekali saja ya. Kemudian tiap blok mengandung semua perlakuan. Jadi setiap blok itu mengandung semua perlakuan. Misalkan blok 1 mengandung setiap perlakuan itu. Oke, next ya. Kita lanjut saja ke materi yang tadi. Nah, lanjut. Ini ada analisis data. Ini cara kita untuk membuat rancangan acak kelompok. Nah, ini teman-teman. Rancangan acak kelompok itu ada analisis data. Nah, analisis data itu merupakan tahapan pengujian dari hipotesis, teman-teman. Nah, kemudian ini ada prosedur ANAVA ya. Nah, gimana sih cara prosedur ANAVA ini? Yang pertama, kita menghitung variansi KT-nya terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Itu nanti disediakan formula sebagai berikut nih. Formulanya itu ada FK, JK total, JK blok, JK perlakuan, dan JK galat. Nanti teman-teman bisa di screenshot atau mungkin rumus ini bisa dicatat biar tidak lupa, atau mungkin diingat ataupun dihafal ya. Ini rumusnya, contohnya seperti misalkan FK. Nah, FK ini Y kuadrat dibagi dengan dibagi T kali R. Nah, kemudian semuanya bisa dilihat ya. Nah, setelah menghitung FK-nya, JK totalnya, JK perlakuannya, JK bloknya, nanti kita buat tabel analisis variansi. Nah, tabelnya seperti apa? Tabelnya seperti ini. Ini juga rumusnya ya, teman-teman. Nah, di tabel analisis variansi ini ada sumber variansi. Nah, itu ada sumber variansinya itu ada apa aja? Ini ada blok, perlakuan, galat, dan total. Nanti tinggal dimasukkan saja JK-nya. JKB itu apa sih? Nah, ini ada di sini ya, JKB berarti. Nah, di sini ada di bawah ya. JK itu jumlah kuadrat kan. Nah, jumlah kuadrat dari blok itu berapa? Nah,
situ. Nanti kita masukkan, terus DB-nya juga bisa dihitung. Ini ada rumus-rumusnya semua, tinggal dipahami saja. Nah, setelah dihitung, ini juga ada keterangannya, takutnya keliru dan lain sebagainya, bahwa misalkan T itu apa sih? T itu jumlah perlakuan, terus R itu apa? R itu jumlah dari ulangannya. Kemudian setelah menghitung nilai variansi atau katanya, dilanjut dengan pengujian hipotesis dan kesimpulan. Nah, pengujian hipotesis dan kesimpulan itu kita dapat diuji dengan misalkan di tabel analisis variansi ini tuh ada kita diuji atau dibandingkan dengan tabel ya. Nah, jadi nanti kita dapat menyimpulkan, di sini ada 3 kesimpulan ya teman-teman. Yang pertama itu ada kesimpulan jika F hitungnya lebih kecil dari nilai F 5%, maka itu dapat dinyatakan bahwa perlakuan tidak menyebabkan perbedaan. Kemudian jika F hitungnya lebih besar dari nilai F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa perlakuan itu dapat menyebabkan perbedaan yang nyata. Kemudian jika F hitungnya lebih besar dari F tabel 1%, nah nanti dapat disimpulkan bahwa perlakuannya itu menyebabkan perbedaan yang sangat nyata. Baik, dilanjut. Nah, ini ada contoh soalnya teman-teman. Nah, ini ada contoh soalnya. Tuh lihat, tadi kan syaratnya itu harus sama kan tiap bloknya. Nah, ini sama 50% nih. Contohnya ada P1 ada hijauan sebanyak 50% dengan ditambahkan pakan konsentrat kandungan protein 10%, 12%, 14% sampai 16%. Nah, ini ada 4. Kemudian nanti dibuat seperti ini, dibuat tabel seperti itu, bisa dilihat ya. Nah, nanti bisa dilihat juga bahwa kenapa itu 316 itu sigma bloknya dari mana ya. Nah, ini cara menghitungnya kayak gini teman-teman. Dari sigma blok kita lihat dari sigma blok 1. Nah, sigma blok 1 ini kita jumlahkan saja dari samping ke samping untuk sigma bloknya. Dari samping ke samping. Dan dihasilkanlah 316. 77 tambah 81 tambah 79 tambah 79, nanti hasilnya itu 316. Kalau tidak percaya hitung saja. Kemudian sigma perlakuan dari mana? Nah, kalau tadi sigma blok dari samping ke samping, maka sigma perlakuan itu dari atas ke bawah. Jadi dari R1 kita lihat, fokus ke R1 teman-teman. Nah, dari R1 itu ada 77, 78, 78. Nah, nanti dijumlah ke bawah sampai blok 6. Nah, hasilnya itu 465. Nah, jika tidak percaya maka silakan hitung sendiri. Nah, kalau 1911-nya dari mana? Nah, 1911-nya itu dari jumlah dari sigma perlakuan tadi. Nah, dari sigma perlakuan nih 465 ditambah 489 ditambah 474 ditambah 483. Nah, hasilnya 1911. Kalau JK bloknya jumlahnya berapa? Nah, JK bloknya bakalan sama dengan sigma perlakuannya. Nanti kalau tidak percaya silakan hitung. Kemudian, nah tadi sudah dibuat seperti ini, kita sudah mengetahui jumlahnya berapa. Nah, kita langsung saja menghitung FK. FK-nya berapa? Nah, tadi kan sudah ada ya rumusnya FK. Nah, ini berarti 100 maksudnya 1911 ini yang tadi jumlahnya. Nah, dikuadratkan kemudian dibagi 24 lah. 24 dari mana? Tadi T kali R. T kali R itu merupakan pengulangan dan perlakuannya. Itu 6 kali 4 jadi 24. Jadi dibagi 24 dan menghasilkan seperti itu. Sama halnya dengan JK total. Kalau JK total itu setiap perlakuan itu dari 77, 81, 79, 79 itu tuh dihitung saya dikuadratkan kemudian ditambahkan seluruhnya, sudah ketemu hasilnya dikurangi FK atau faktor koreksi yang tadi yang sebelumnya sudah didapat. Nah, jika perlakuan itu dibagi 6 nantinya, yaitu jika perlakuannya dari perlakuan 465 dikuadratkan dibagi 6. Nah, begitupun dengan jika perlakuan dan seterusnya. Ini DB-nya juga seperti ini bisa dilihat dan bisa dicatat teman-teman.
bisa dipahami sendiri. Kemudian kita setelah itu membuat tabel ANAFA-nya. Nah, ini tabel ANAFA-nya teman-teman. Nah, tabel ANAFA-nya ini tabel ANAFA-nya. Bisa dilihat bloknya tadi berapa, JK-nya, perlakuannya tadi JK-nya berapa, DB-nya berapa, bisa dimasukkan. Setelah dihitung bisa dimasukkan ke tabel ANAFA-nya. Nanti dihitunglah F hitungnya, kemudian dibandingkan dibandingkan dengan F0,05 dan F0,01. Nah, dari contoh ini ya, itu tuh menunjukkan bahwa F hitung lebih besar dari F0,01. Berarti bahwa kita dapat disimpulkan bahwa dari hasil contoh ini tuh percobaan ini tuh perlakuannya bahwa perlakuannya itu berpengaruh sangat nyata terhadap PBBH-nya, teman-teman. Nah, jika sudah itu, maka dilakukanlah analisis lanjutan. Nah, analisis lanjutannya ini dengan menggunakan ortogonal polinomial dan uji beda nyata atau BNJ ya. Nah, ini ada prosedur ortogonal polinomial, silahkan dibaca langkahnya. Nah, langkah pertama kita membuat tabel seperti ini. Nah, ini dari mana sih linear, kuadrat, kubik? Ini nanti kita lihat di tabel. Nanti kita bisa lihat dengan DB perlakuan kita dari berapa, dilihat bahwa nanti akan muncul seperti ini. Nanti misalkan, seperti ini aja. Tadi DB-nya berapa, terus muncul lah linear, kuadrat, kubik. Nah, dari linear itu sudah masing-masing sudah ada. Jadi min 3, min 1, 1, dan 3. Nah, dari kuadrater juga sama seperti itu. Kemudian nanti dicari sigma CI-TI-nya, turun R sigma CI-nya, kemudian JK-nya juga. Nanti dijumlahkan berapa. Nah, setelah itu nanti digabunglah dengan tabel ANAFA atau disalin lagi tabel ANAFA-nya. Jadi kan bisa dilihat teman-teman, jadi seperti ini. Linearnya 1 ya, DB-nya sama semua 1. Kemudian untuk kesimpulannya nanti bisa disimpulkan bahwa bentuk responnya itu linear. Nah, kuadrater, kubik, dan berikan. Nah, jadi ini ya bisa dibaca sendiri teman-teman. Nah, sudah itu kita sudah disimpulkan, nanti kita mencari persamaan garis regresinya. Nah, dengan cara seperti apa? Nih, caranya seperti ini teman-teman. Ini ada rumusnya. Nanti ada di contoh soal berikutnya ya. Nah, sudah itu nanti kita menghitung ini nih. Dari ini ada tabel, kita buat tabel seperti ini, ada nomor, level perlakuan, kuadrat level perlakuan, peringkat 3 level perlakuan, dan PBBH atau Y ya. Ini level perlakuan itu apa kok 10, 16 itu apa? Nah, dari 10 ini tadi protein yang diberikan itu yang ditambahkannya itu ada 10%, ada 12%, dan 14 dan 16%. Nah, nanti tinggal masukkan saja. Tadi kan masing-masing ada 4 ya. 4 pengulangan. Jadi 10-nya ada 4, 12-nya ada 4 sampai ke 24 dengan 16, berarti 16-nya itu 24. Kemudian kuadraternya, nah nanti kan 100, kemudian 1000. Nah, kemudian PBBH-nya, nanti PBBH-nya yang tadi yang di tabel awal tadi, nanti masukkan saja ke sini, diurutkan dengan level proteinnya ya, sesuai level proteinnya harus urut sama. Kemudian ini jika menggunakan ini ya, nanti dijumlahkan hasilnya berapa, dan nanti kita cari regresinya berapa. Nah, ini udah ketemu nih regresinya, rekapitulasinya nih. Kemudian setelah ketemu, kita dapat menyimpulkan. Nah, kesimpulannya seperti ini. Nah, sebatas level protein pakan yang diteliti 10% sampai dengan 16%, pengaruhnya bersifat kubik, mengikuti persamaan garis Y. Nah, sama seperti ini. Y, dan koefisien determinasinya itu adalah 71,02%, teman-teman. Kemudian setelah itu kita buat ini. Buat garisnya ya. Nah, setelah itu
Setelah selesai, maka selanjutnya dihitunglah uji beda nyatanya. Nah, uji beda nyata seperti ini kan. Di uji beda nyata itu apa sih? Uji beda nyata itu uji beda nyata jujur, BNJ. Nah, contohnya ini. Seperti ini, nanti setelah dapat kita nanti simpulkan, teman-teman. Nanti dikurangi F1 dikurangi F4 berapa, F4 dikurangi F1 berapa, nanti tinggal dimasukin. Contohnya seperti ini, silahkan, saya yakin pasti bisa memahami ya. Ntar saya akan kasih contohnya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk RAK atau rancangan acak kelompok. Yang penting kita harus teliti dan cermat serta sabar untuk menghitungnya apabila jika menggunakan kalkulator. Nah, jika lebih enak lagi jika menggunakan Excel. Nah, mungkin cukup sekian dari saya dari penjelasan materi mengenai rancangan acak kelompok ini. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf sekali apabila ada kesalahan baik tutur kata maupun perbuatan saya yang tidak menyenangkan di hati para teman-teman semua. Saya pamit. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.